Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 3 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam persinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk di dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menghayati Hakikat Hidup Perkawinan. Saudara-saudari terkasih, menikahi orang yang mencintai kita itu biasa. Namun tetap mencintai orang yang kita nikahi itu yang luar biasa. Dalam pernikahan Kristiani, seorang laki-laki dan seorang perempuan berjanji untuk setia dalam suka duka, untung malang, sakit sehat. Perjanjian antara suami dan istri itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan total hingga maut memisahkan. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini, kita dihadapkan pada sebuah prinsip mendasar dalam sakramen perkawinan, yaitu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Prinsip ini sudah ada pada awal dunia, ketika Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki pun perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Melalui sakramen perkawinan, Allah menghendaki agar persatuan suami istri adalah persatuan yang saling membahagiakan satu sama lain. Dalam Injil hari ini kita mendengar Tuhan Yesus mengecam keras orang-orang Farisi yang datang kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, "Apakah perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Pada kisah perjanjian lama di kitab Ulangan, Musa memang menyebut soal surat cerai, tetapi harus diperhatikan dengan baik bahwa Musa menyebutkan hal itu bukan sebagai peraturan atau hukum yang melegalkan perceraian. Dalam arti tertentu, Musa dengan terpaksa bicara tentang hal itu karena ketegaran hati bangsa Yahudi sedemikian rupa sehingga situasinya pun sedemikian buruk. Saudara-saudari terkasih, sejak awal manusia menyepelekan tata tertib
yang ditetapkan oleh Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berbicara tentang ketegaran hati. Apa yang kita bisa pelajari dalam Injil hari ini? Yang pertama adalah bahwa perceraian tidak pernah menjadi kehendak Allah. Sejak awal dunia, Allah menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan. Perceraian hanya merupakan salah satu tanda ketegaran hati manusia. Pesan yang kedua lebih mendasar, yaitu jika kita ingin sungguh-sungguh mengimani Yesus, kita harus hidup mengikutinya secara konsekuen di jalannya. Hanya oleh iman dan kepatuhan kepada kehendak Allah yang dapat menangkap bahwa pada jalan itu ada Allah, bahwa melalui jalan itu ada Allah, bahwa melalui jalan itu Allah mewujudkan kerajaannya dan dengan sendirinya menjadi kebahagiaan kita manusia. Saudara-saudari terkasih, ketika suami istri dalam keadaan suka, untung dan sehat, barangkali kesatuan dan kesetiaan lebih mudah diciptakan. Bahkan hal itu dipandang biasa. Akan tetapi, pasti jauh lebih sulit memperhatikan kesatuan dan kesetiaan itu apabila mereka mengalami situasi duka, malang atau sakit. Namun, apabila mereka mampu menghayati hakikat perkawinan itu, justru di saat-saat sulit, inilah yang luar biasa. Suami istri hidup selaras amanat Allah. Saudara-saudari terkasih, perkawinan adalah sakramen keselamatan bagi keluarga dan rumah tangga. Oleh karena itu, marilah kita semakin menghayati hakikat hidup perkawinan, sehingga sungguh menjadikan perkawinan sebagai sarana keselamatan dan menghasilkan banyak berkat bagi keluarga dan rumah tangga kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Kami mohon, semoga cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri para suami istri semakin tumbuh dan berkembang, sehingga gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini, sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.